Kristus. Apa kabarnya di pagi hari ini, saudaraku? Sehat? Baik, saudaraku. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, melakukan usaha kita, pekerjaan kita, atau apapun yang menjadi rencana kita di pagi hari ini, baik saudaraku, kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih buat pagi hari ini Engkau membangunkan kami dari istirahat tidur kami. Biarlah Bapa Engkau menolong kami di sepanjang hari ini. Dan sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkannya sebagai bekal kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Biar Engkau menolong kami sehingga kami mengerti akan maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Surat Paulus ini ditujukan kepada Timotius sebagai salah satu surat penggembalaan kepada Timotius yang masih tergolong muda dan konon katanya memiliki kelemahan fisik. Ya, jadi bersama kondisinya seperti Paulus sendiri. Sehingga kecocokan antara Paulus dan Timotius sangatlah tepat. Dan Timotius ini merupakan salah seorang dari murid Paulus yang sangat dikasihnya. Bahkan dikatakan bahwa Timotius adalah anak rohaninya. Jadi Timotius ditinggalkan di Efesus dan akan menjadi pemimpin gereja atau pemimpin jemaat di Efesus, di mana tugas-tugasnya adalah untuk menggembalakan jemaat-jemaat di sana. Nah, Timotius sendiri sudah dipersiapkan Paulus, baik dari segi pengajaran maupun dari segi etika dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Paulus mengingatkan kembali Timotius supaya jangan merendahkan diri, artinya jangan menjadi tidak percaya diri, tetapi jadilah teladan, dikatakan percaya diri, jadilah teladan. Karena Timotius akan menjadi seorang pemimpin atau gembala nanti di Efesus. Nah, Paulus menguatkannya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks daripada firman Tuhan ini lebih kepada bagaimana seorang pemimpin jemaat menjadi teladan bagi jemaat atau bagi orang lain. Nah, demikian juga kita saudaraku, dimanapun kita berada, baik di dalam pelayanan maupun di dalam dunia profesi dan apapun, dalam keluarga pun, ketika kita hendak menjadi seorang pemimpin, maka apa yang diharapkan Paulus ini juga akan menjadi satu ketentuan atau suatu ciri-ciri atau satu karakter yang diinginkan oleh Paulus dan yang diinginkan oleh Kristus tentunya. Dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi faktor usia belum tentu menjadi sesuatu yang faktor yang dominan di dalam seseorang menjadi seorang pemimpin. Bukan orang yang sudah tua atau yang sudah berumur otomatis bisa menjadi seorang pemimpin. Demikian sebaliknya, bukan berarti orang muda tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Nah, oleh karena itu Paulus ingatkan, jangan rendah hati atau jangan rendah diri, harus percaya diri walaupun engkau muda, dikatakan. Dan dilanjutkan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu,
dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi seorang pemimpin, tetapi dia tidak bisa menjadi teladan, dia tidak bisa menjadi contoh, baik dalam perkataannya maupun dalam perbuatannya. Nah, apa yang dikatakannya A, tapi yang dilakukannya B. Nah, itu yang dikatakan tidak punya integritas. Jadi saudara, apabila kita ingin menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki integritas yang tinggi, di mana perkataan kita harus sesuai dengan perbuatan kita. Ya, artinya menjadi teladan, menjadi contoh yang harus ditiru orang lain, saudara. Nah, bagaimana kita memimpin apabila kita sendiri tidak berlaku seperti apa yang kita harapkan? Nah, baik dari perkataan maupun dalam perbuatan. Jadi kata-kata kita juga harus menjadi kata-kata yang bijak, penuh dengan kasih, penuh dengan kelemah lembutan, dan juga tegas tentunya. Nah, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dan dikatakan lagi di sana, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu. Jadi tingkah laku kita itu harus terlihat sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang anak Tuhan, ya. Jadi kalau tingkah laku kita nggak benar, nggak sesuai dengan perintah Tuhan, ya kita tentunya tidak menjadi contoh, tidak bisa menjadi pemimpin. Nah, dikatakan lagi, dalam kasihmu. Jadi seorang pemimpin anak Tuhan harus memiliki kasih yang tulus kepada sesama, apalagi kepada orang yang dipimpin, saudaraku. Nah, oleh karena itu harus memiliki kasih. Nah, kasih itu timbul karena memang Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, saudara. Nah, kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain ketika kita tidak memiliki kasih. Sementara kasih itu adalah Tuhan itu sendiri, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kasih itu yang terpancar dari dalam diri kita melalui Roh-Nya yang kudus. Seperti apa yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 22 tadi itu, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadilah pemimpin yang memiliki karakter, yang memiliki integritas yang tinggi, yang memiliki kasih dan kesetiaan tentunya. Jadi tidak impulsif atau tidak angin-anginan, tidak tidak panas-panas tayan, tetapi tetap setia di dalam pekerjaan, dalam pelayanan maupun di dalam tugas-tugas kita sebagai pemimpinnya. Jadi pemimpin itu bukan berarti kita harus memiliki jabatan, ya saudaraku, tetapi ketika kita bisa menjadi pengaruh, bisa mempengaruhi orang supaya berbuat lebih baik dengan tujuan yang baik. Apalagi kita seorang Kristen harus bisa menjadi teladan, contoh yang bisa dilihat, karena kita adalah surat yang terbuka, saudaraku. Nah, ketika kita tidak bisa berkata-kata dalam penginjilan, tingkah laku kita paling tidak dilihat orang, wah benarlah ini orang Kristen, benarlah ini anak Tuhan. Nah, kemudian dengan kata-kata kita juga lagi. Kemudian dengan apa? Cinta kasih yang dari dalam diri kita, yang dari dalam ketulusan hati kita. Karena memang Yesus Kristus sudah mengasihi kita. Nah, saudaraku, dikatakan juga dalam kesucian hidup. Kita harus hidup kudus, hidup suci, sehingga kita tanpa cacat dan celah. Bukan berarti kita sempurna, saudaraku, tetapi kita berusaha menjadi sama seperti Kristus. Oleh karena itu, tentu kita tentang banyak dosa dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, kita mohon ampun kehadiratnya kepada Tuhan, dan kita undang kembali Tuhan menguatkan kita, supaya kita bisa menyadari bahwa kita adalah saksi Kristus, dan juga menjadi seorang pemimpin di dalam mempengaruhi orang supaya percaya kepada Tuhan, supaya banyak orang yang mengikut Kristus. Demikian saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Biarlah kami boleh berubah sikap, supaya kami bisa menjadi teladan bagi orang lain, bisa menjadi contoh, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, maupun dalam kasih dan kesaksian kami di dalam kekudusan dan kesetiaan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan saudara kami yang bergumul di dalam pergumulan mereka,
akan kesaksian hidup mereka. Biar Engkau datang menolong mereka. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami serahkan tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Horas.